Pers Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Keraton Kesepuan Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14 Pra Arif Natadiningrat SP. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa. Thank you for listening to the WBN Radio Press Release. Presiden Joko Widodo ingatkan program stimulus ekonomi harus menjangkau sejumlah aspek untuk membantu masyarakat di tengah wabah masif COVID-19 coronavirus. Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah mengidentifikasi secara detail dan akurat sektor-sektor terdampak dan yang memiliki peluang pada masing-masing daerah. Presiden Joko Widodo optimis tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 coronavirus. Hal ini disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrembangnas 2021 yang digelar virtual melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menghimbau mendata secara akurat sektor-sektor apa saja yang terkena dampak paling parah, yang dampaknya sedang, dan yang masih bisa bertahan. Menurut Presiden Joko Widodo, sejumlah sektor yang sangat terpukul, yakni sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor pariwisata, sektor konstruksi, sektor transportasi. Namun ada juga yang masih bisa bertahan, bahkan bisa bergerak memanfaatkan momentum, yaitu sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor farmasi, sektor alat kesehatan, sektor makanan dan minuman, serta sektor jasa telekomunikasi dan sektor jasa logistik. Dalam penjelasan, Presiden Joko Widodo tegaskan untuk menyiapkan sektor-sektor yang dapat pulih cepat, yang bisa langsung rebound, dan sektor apa saja yang pemulihannya agak lambat, diusul rencana intervensi kebijakan yang bisa dilakukan. Presiden menyampaikan saat ini masih fokus tahap mitigasi, dan pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bisa bertahan dan mencegah PHK berupa insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, dan relaksasi import bahan baku. Presiden mengingatkan yang harus dibantu bukan hanya usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, melainkan juga usaha ultra mikro dan usaha mikro. Program stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor-sektor informal seperti pedagang kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung-warung kecil, dan sebagainya. Presiden Joko Widodo menyinggung berdasarkan data Bappenas, angkanya mencapai 40 juta orang dan banyak menampung tenaga kerja. Sebagian besar dari mereka tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan. Ini juga yang harus diperhatikan. Presiden memesan para gubernur merancang program yang sama untuk menambah, memperkuat, serta memperluas program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Presiden meminta agar menyiapkan program stimulus ekonomi di daerah harus dijalankan dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur. Sektor-sektor yang mendapatkan stimulus guna menyelamatkan tenaga kerja, semuanya harus dihitung, dan Presiden menyerukan jangan sampai hanya mau mendapatkan stimulus ekonomi tetapi tetap melakukan PHK pada pekerja. Presiden juga meminta diverifikasi dengan benar dan dilakukan evaluasi berskala terhadap efektivitas paket stimulus ekonomi yang sudah diberikan sehingga betul-betul berdampak pada penyelamatan jutaan tenaga kerja yang bergantung hidupnya di sektor real. Pada penghujung sambutan, Presiden ingatkan saat ini pemerintah sedang bekerja dalam kondisi tekanan luar biasa. Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat, kerjasama yang terjalin erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai ke tingkat desa. Semuanya harus dalam satu visi, satu arah,
satu kebijakan yang solid. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Tim Pers Warisan Budaya Nusantara, Redpel Indra, audio siaran Aurelius Do. Pers Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Keraton Kesepuan Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14 Pra Arif Natadiningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa. Thank you for listening to the WBN Radio Press Release.